Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya, saya Vina Fitria selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan ketua pelaksana, acara ketiga pemaparan materi oleh Ustazah Fitri Nur Afifah, acara kelima tentunya akan ada sesi tanya jawab, acara keenam closing statement pemateri, acara ketujuh penyerahan e-sertifikat pemateri, acara ke-8 dokumentasi, acara ke-9 doa, dan terakhir penutup. Baik, hadirin teman-teman yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Rania Nurlia dipersilakan. Saudari Rania. Mohon maaf, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, moderator. Saudari Rania sedang ada kendala ya. Kita lanjut dulu saja, yaitu acara selanjutnya. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Baik, nama lengkap beliau adalah Fitri Nur Afifah. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 30 Mei 1996. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Islamic Full Day School pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian juga di Chemical Education Indonesia University of Education pada tahun 2014 sampai 2018. Top 7 of Talent Mapping, salah satu di antaranya yaitu Belief, Futuristic, and Connectedness. Pengalaman organisasi beliau pada tahun 2014 yaitu Staff of Department Public Relation LDK UKDM UPI tahun 2014 sampai 2017. Di tahun 2015 Mentor of Mabim Chemical Education tahun 2015 sampai 2017. Di tahun 2016 Chief of Pembinaan Division BEM HMK FP MIPA UPI. Di tahun 2017 Designer of Karisma ITB. Di tahun 2019 yang expert di Forum Indonesia Buddha. Baik, kita beralih ke achievement beliau. Masya Allah banyak sekali ya pencapaian yang narasumber dapatkan. Saya tidak bisa membaca semuanya. Hadirin bisa dilihat nanti di layar, ini sepertinya belum muncul ya CV-nya. Silakan kakak operator dimunculkan. Saya akan membacakan salah satu di antaranya achievement yang Ustazah Fitri dapatkan, yaitu di antaranya beliau menjadi role model Ahwat Onmuker, kemudian speaker of halal lifestyle. Dan pengalaman kerja beliau salah satunya di tahun 2019 beliau menjabat sebagai CEO of Teman Halal. Baik, itulah tadi pemaparan terkait CV dari Ustazah Fitri. Tadi kita melewati sambutan
Kalau begitu saya kembali lagi nih untuk sambutannya kepada Rania selaku Ketua Pelaksana. Dipersilakan, apa Rania sudah bergabung? Halo, apa sudah terdengar dan terlihat? Sudah, Kak. Videonya belum terlihat ya? Ya, di saya masih black screen, Kak. Ya, saya sudah nyalain ini. Dilanjut saja, Kak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ustazah Fitri Nur Afifah selaku narasumber webinar kemuslimahan. Yang saya hormati rekan panitia yang bertugas serta hadirin sekalian yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada acara webinar kemuslimahan dengan tema Jangan Salahkan Hijabku Karena Akhlakku. Hadirin yang berbahagia, saya Rania Nurlia selaku Ketua Pelaksana pada acara webinar ini izin memberitahukan bahwa acara webinar kemuslimahan merupakan salah satu program kerja Kementerian Agama BEM Institut Kesehatan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan yang berkaitan dengan topik keagamaan yang saya rasa saat diperbincangkan. Melalui webinar ini, silahkan kepada seluruh peserta yang hadir bisa memanfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya dan diharapkan agar bisa mengikuti acara hingga selesai. Insya Allah, acara ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rania atas sambutannya. Baik teman-teman, sebelum ke penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh Ustazah. Baik teman-teman sekalian, di zaman sekarang banyak orang yang sering mencela terhadap mereka yang memakai jilbab tapi memiliki akhlak yang kurang baik. Namun hal itu sebenarnya tidak mengubah hukum berjilbab dalam Islam, yaitu hukumnya wajib untuk semua muslimah yang sudah balik. Nah, jilbab itu sendiri tidak memberikan label suci pada pemakainya, dan yang harus diluruskan adalah seorang muslimah tidak bersih dari dosa dan tidak lepas dari khilaf. Oleh karena itu, melalui seminar online kemuslimahan yang diselenggarakan oleh Divisi Agama BEM IKI, di mana para muslimah diharapkan dapat membedakan esensi antara hijab dan akhlak yang sesungguhnya dalam Islam. Kurang lebih seperti itu teman-teman materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, saya ingin menyapa dulu nih narasumber hebat kita. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, panggilnya Fitri aja ya, jangan Ustazah kayaknya. Siap teh, siap. Mumpuni. Hari ini siap ya Ustazah? Masya Allah, teteh. Insya Allah. Insya Allah. Sama-sama belajar. Baik. Kalau gitu biar kita tidak penasaran lagi nih, langsung aja kayaknya ya Ustazah ya. Kita mendengarkan nih pembahasan menarik dari narasumber kita nih, Masya Allah. Ustazah, kepada Ustazah Fitri, silahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kakak moderator ya. Kak Vina, Masya Allah sudah memandu acara, sudah membuka acara. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan ya segala
proses dalam acara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin menyapa dulu teman-teman semua di sini yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan tercurah limpahkan untuk teman-teman semuanya dan juga untuk seluruh muslim dimanapun dan kapanpun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika kita mengucapkan salam, menjawab salam, mari sama-sama kita maknai apa arti dari salam itu sendiri. Karena salam artinya keselamatan. Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan salam cuma sekedar formalitas ya, untuk sekedar membuka, untuk sekedar say hello, tidak. Salam itu doa yang paling agung. Bahkan ya ketika ada non-muslim yang mengucapkan assalamualaikum kepada kita hanya boleh menjawab waalaikum. Jadi nggak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Nah, saking agungnya yang namanya salam. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman panitia ya dari BEM IKI Jakarta yang Masya Allah sudah memberikan kesempatan untuk kita silaturahim di sini sama-sama belajar dengan tema yang Masya Allah ya. Jangan salahkan hijabku karena akhlakku gitu. Insya Allah, karena sekarang banyak kan yang fenomena-fenomenanya aku yakin banget ya, salah satunya aku cek and recheck di tornya ya, itu karena banyak orang mulai judgement gitu, kalau misalnya udah pakai hijab kok akhlaknya kayak gitu ya gitu. Jadi seolah-olah mencemari esensi hijabnya sendiri. Kemudian sebaliknya ada yang dia merasa aduh aku mau masih kayak gini, masih nggak baik gitu, jadinya nggak mau pakai hijab, yang penting kan hijabin hati dulu. Nah itu ada ya statement-statement kayak gitu. Insya Allah kita akan sama-sama ulik ya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, semoga Allah tolong kita. Oke, di next teman-teman panitia. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya teman-teman sama moderator kita, dan silahkan teman-teman kalau misalnya mau silaturahim lebih lanjut bisa langsung kontak aja di WhatsApp aku ya. Di situ nomornya 0838 2040 4656. Karena aku nggak punya sosial media lain. Ya, bisa nanti ada yang mau nge-tag di Instagram suka bingung gitu. Instagramnya apa? Emang nggak ada Instagram. Jadi kalau mau tag Instagram bisa ke teman halal ya, teman_halal. Oke, next lagi. Ya, sebelum mulai kita sama-sama memohon pertolongan Allah dulu ya, agar Allah bersama kita, agar Allah jauhkan kita dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, serta dari amal-amal yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah. Berikanlah kami ketakwaan, berikanlah kami kemuliaan, dan berikanlah kami ghina ya Allah, kekayaan hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, next lagi. Kita banyak bersyukur ya dalam mengawali kesempatan kali ini di tengah mungkinnya hari Minggu, coba ya hari Ahad besoknya udah Senin lagi, mungkin yang lain pada santai-santai udah mau tidur gitu ya. Teman-teman di sini masih berikhtiar nih, aduh aku mau belajar, aku mau memperbaiki diri. Masya Allah, Insya Allah Allah catatkan ya sebagai amal soleh buat semuanya. Kita banyak-banyak bersyukur ya Allah masih berikan kita kekuatan, masih memilih teman-teman. Jadi di sini ya di antara sekian puluh juta orang gitu ya, yang ada yang terpilih itu teman-teman gitu, yang pada akhirnya hadir di sini. Jadi banyak bersyukur, salah satu bentuk syukurnya dengan senyum ya. Nah, senyum tuh ibadah yang sederhana tapi mahal banget, karena orang-orang udah tahu ya pahala senyum, manfaat senyum, tapi itu Masya Allah banget gitu, sedikit yang mau implementasi itu. Jadi silakan ya dimaksimalkan senyumnya. Oke, next lagi. Oke, aku ngambil gambar ya, satu gambar dari Google. Nah, coba apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat
foto ini ya, uhti-uhti yang ada di foto ini. Silakan bisa jawab di kolom chat. Aku pengen tahu dulu nih, apa yang tergambarkan gitu kalau misalnya melihat orang atau berpapasan dengan orang ya yang tampilannya seperti ini. Ayo, apa yang terbayang? Masya Allah cantik katanya. Oke, yang lain. Terima kasih Nurul, semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusannya ya. Modis, kekinian, keindahan, Masya Allah. Firna, oke. Lagi, Masya Allah, adem, oke. Masya Allah. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab ya. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala urusannya. Oke, banyak orang yang tadi ya pendapatnya kira-kira Masya Allah adem banget gitu ya. Aduh kayaknya tuh wah surga banget lah, cerminan surga gitu. Masya Allah banget ya ketika lihat, padahal nggak lihat wajahnya ya, wajahnya ditutupin sama bunga gitu. Oke, di next. Ini salah satu foto yang aku ambil dari Google ketika aku cari uhti-uhti keywordnya ya. Di waktu nyari uhti-uhti itu keluar tuh kira-kira kayak gitu gambarannya ya. Oke, next lagi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah hijab ya sama dengan akhlakul karimah? Menurut teman-teman gimana? Sama atau enggak? Sama atau enggak? Silahkan jawab di kolom komentar lagi. Kita interaktif aja ya, santai. Nggak usah terlalu ini berat. Santai. Beda katanya ya. Oke. Beda ya. Oke, next. Apakah hijab sama dengan akhlakul karimah? Jawabannya belum tentu ya. Nah, benar, belum tentu. Jadi kalau misalnya ditanya, oh, gimana tuh sikap orang yang tadi, kita udah bilang Masya Allah. Gitu. Ternyata dia melakukan suatu kesalahan. Wah, langsung deh kita ngejudge ya. Sebagai netizen yang tadi udah komen bagus-bagus, ngelihat kesalahan dikit, wah langsung diserang tuh. Biasanya gitu ya. Oke, next lagi. Kenapa belum tentu? Teman-teman, mari sama-sama kita bedakan. Jadi ada yang namanya Islam, ada yang namanya Muslim. Islam dan Muslim itu berbeda, teman-teman. Islam itu artinya keselamatan ya. Diambil dari akar kata yang sama dengan salam. Ya, jadi keselamatan. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi sebuah jalan hidup ya, sebuah agama, sebuah keyakinan yang membawa kita pada keselamatan. Sehingga Islam ini penuh dengan kesempurnaan. Di dalamnya syariat-syariat, apa yang disukai Allah itu pasti hal-hal baik, apa yang dibenci sama Allah pasti hal-hal yang buruk. Nah, itu adalah Islam, di dalam Islam. Jadi sempurna banget. Nah, Islam ini berbeda dengan Muslim. Apa itu Muslim? Nah, Muslim itu adalah orang yang memeluk atau berkeyakinan Islam ya. Jadi kalau yakin Islam adalah agama kita, kemudian kita bersyahadat ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah berarti kita sudah menjadi seorang muslim. Tapi namanya seorang muslim, namanya manusia ya, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Sehingga beda dengan Islam. Islam itu sempurna, tidak ada cacat sama sekali, karena ini adalah bagian dari firman Allah, Tuhan semesta alam ya, Rabbul Alamin, yang nyiptain segala sesuatu, nggak ada cacat sama sekali. Sementara Muslim itu adalah orangnya gitu, orang Islam. Jadi yang menjalankan Islam belum tentu mungkin pemahaman Islamnya sudah utuh atau komprehensif gitu, makanya ada kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Oke, next lagi. Ngomong-ngomong tentang hijab ya teman-teman, ketika kita menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya saja, wah ini tadi ya kayak di awal, aduh kayaknya adem banget, cantik banget gitu. Ketika kita cuma lihat tampilan doang, masalah penampilan itu cepat banget untuk bisa kita ubah teman-teman.
ketika ini ya di sini ada gambar ada yang nggak pakai kerudung, terus dia jadi berhijab gitu ya. Yang tadinya belum pakai hijab nih masih kelihatan rambutnya, masih pakaiannya pendek, terus transformasinya sebelah kanannya itu udah pakai hijab, pakai bajunya panjang ya, pakai rok juga gitu. Nah, ketika kita mau ganti baju itu cepet banget. Tinggal misalnya sebelumnya kita nggak pakai kerudung, kita masuk ke mall, beli baju, beli kerudung, pakai pakai di kamar pas diganti 5 menit jadi teman-teman. 5 menit kita bisa berpenampilan seperti uh, yang pada umumnya gitu. Kita tahu yang kayak gitu tuh cerminannya baik. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau masalah penampilan tuh cepat banget kalau mau diubah. Asal ada keyakinan. Nah, tapi yang membedakan kita harus mulai dari kenapa dulu. Nah, next, start with why. Kenapa kita mau berhijab? Apa karena tren? Ya. Apa karena sekarang emang fashionnya lagi terkait hijab? Bahkan artis-artis banyak yang hijrah misalnya. Banyak yang ngomong kayak gitu ya. Nah, itu harus jadi pertimbangan kita. Hanya segala sesuatu dalam kehidupan kita, ayo mulai dari why. Why ini niat. Ya, kenapa sih kita mau ngelakuin itu? Termasuk pakai hijab, termasuk pakai jilbab. Kenapa kita mau pakai hijab? Gitu. Next lagi. Kita akan sama-sama gali dan maknai lagi ya, meskipun di sini teman-teman aku yakin ya, udah pakai hijab, udah alhamdulillah Allah berikan taufik untuk rapi pakaiannya ya. Kita sama-sama maknai lagi. Kenapa sih? Why harus perhatiin penampilan kita? Sebagai seorang muslim ya, kenapa harus perhatiin penampilan? Oke, next. Yang pertama, karena adalah permintaan Allah. Allah yang minta. Teman-teman, kita sebagai hamba Allah ya, kalau kita betul-betul mengaku hamba itu kan berarti sesuatu yang diciptakan ya oleh Sang Pencipta, ciptaannya, ya ciptaan Allah. Kita bagian dari ciptaan Allah, berarti hamba tuh tinggal ngikut. Tahu hamba sahaya ya? Hamba saya tuh budak zaman dulu. Nah, hamba sahaya tuh dia mengikuti apapun yang disampaikan oleh tuannya. Itu cuman manusia sama manusia. Tuh, apalagi kita manusia yang lemah, nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kita yang mengaku sebagai hamba harusnya mengikuti seluruh perintah Allah. Allah bilangnya A, ya A. Gitu. Allah bilang nggak boleh B, ya nggak boleh. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya Allah yang minta, kalau kita benar-benar sayang, benar-benar cinta sama Allah, ya kita penuhi dong permintaannya. Atau jangan-jangan kita cuma gombal gitu, bilangnya sih sayang sama Allah, cinta sama Allah. Tapi untuk hal-hal yang Allah perintahkan, kita nggak ikutin ya. Yang dilarang, dilanggar. Gimana bentuk kecintaan kita tuh yang kayak gimana? Gitu, itu ya poin pertama. Oke, next lagi kita lihat ayatnya. Silakan teman-teman yang ada Al-Quran, ada mushaf, bisa ditandain ya di Al-Qurannya, biar ingat kita pernah ngebahas ini. Coba dibuka di Quran Surat An-Nur ayat 31. Nah, di sini sudah dituliskan ya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Gitu. Dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan kecuali kepada mereka, ya kepada suami mereka. Gitu. Nah, di ayat ini, Masya Allah, ini tuh ngejelasin tentang istimewanya banget yang namanya perempuan. Nah, jadi kalau teman-teman sering ngerasa insecure gitu ya, sering ngerasa nggak pedean, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat menghargai dan Allah sangat memberikan derajat yang tinggi untuk perempuan. Percayalah.
Kita tuh istimewa, kita itu berharga. Bentuk istimewanya kita ya di hadapan Allah tuh sampai membuatkan surat khusus di dalam Al-Quran. Apa suratnya? Yang artinya perempuan? Surat? An-Nur. Surat? An-Nisa. An-Nisa, betul. Surat An-Nisa. Surat yang artinya perempuan, coba. Masya Allah banget ya. Gak ada tuh surat yang artinya laki-laki, Arijal gitu, gak ada. Cuman khusus perempuan aja An-Nisa. Kalau misalnya yang laki-laki kayak misalnya Luqman, Ibrahim, itu kan tokoh-tokoh ya yang dituliskan menjadi surat. Nah, sementara kalau yang khusus laki-lakinya gak ada. Nah, tapi kalau perempuan ada, Masya Allah ya. Nah, saking berharganya teman-teman, yang namanya sesuatu yang berharga itu pasti akan dijaga, pasti perlu perawatan yang khusus dan ekstra. Contoh, teman-teman misalnya dikasih berlian ya, berlian yang harganya 5M, 5 miliar. Nah, kira-kira teman-teman akan taruh berlian tersebut ditaruh di mana? Apakah ditaruh ya udah biarin aja di tengah rumah gitu, di bawah, di lantai biar keinjak-injak, atau teman-teman kasih tempat khusus yang packaging yang mewah gitu ya, atau enggak packaging yang aman buat ditaruh di tempat aman juga biar nggak hilang? Kira-kira yang mana? Nah, ini ada yang jawab di tempat yang aman tentunya ya. Terima kasih Meli, semoga Allah memudahkan dan melancarkan segala urusannya. Ya, tentunya ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, kita bakal naruh di tempat aman ya. Gitu. Itu logikanya. Dan begitu pula perempuan. Kenapa sih perempuan tuh harus pakai hijab? Aduh ya Allah, panas kan gitu. Ya Allah, di tengah apalagi ibu kota ya, ini kan BMIK di Jakarta ya. Di Jakarta tuh kan panas banget ya Allah. Kayak ngucur gitu keringat itu ya. Tapi kenapa sih kita harus pakai pakaian yang tertutup kalau keluar gitu? Kok nggak boleh sih kita pakai celana pendek aja gitu, hot pants sama tank top aja gitu. Ya tadi gitu, saking berharganya kita. Jadi kalau misalnya aurat ya, perempuan itu seluruh bagian tubuh kecuali muka sama telapak tangan, itu aja yang biasa nampak darinya. Seluruh tubuh tuh semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Saking apa? Saking Masya Allahnya perempuan gitu. Nah, insya Allah ya teman-teman, dari mulai sekarang kalau lagi pakai kerudung ingat gitu ya, lagi pakai baju gitu, sambil diingat-ingat, ya Allah ini teh perintah Allah, semoga jadi pahala aku teh pakai kerudung kayak gini teh gitu ya, jadi jalan kebaikan gitu. Jadi harus banyak doa. Oke, next. Kenapa kita harus perhatiin penampilan? Poin keduanya, karena ngaruh ke kualitas ibadah teman-teman. Nah, kenapa ngaruh ke kualitas ibadah? Karena ibadah adalah salah satu tugas kita sebagai manusia. Dan yang membedakan kita dengan makhluk lain ya adalah ya di ibadah ini gitu. Ya. Setiap aktivitas kita tuh harus bisa jadi amal soleh. Nah, gimana caranya biar aktivitas kita jadi amal soleh? Simple banget. Ya, aktivitas yang diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah itu bernilai amal soleh atau ibadah ya. Jadi aktivitasnya bisa sama tapi nilainya beda. Contoh, minum ya. Yang satu minum karena haus, yang satu minum karena minum bagian dari perintah Allah dan ingin bisa melancarkan metabolisme tubuh agar bisa maksimal dalam kebaikan. Terus diawali minumnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Minum airnya, maknai, ya Allah ini teh sumbernya dari mana gitu ya. Dari mata air mana bisa nyampe ke tenggorokan, ke kerongkongan kita. Wah, Masya Allah. Dan diakhiri dengan hamdalah.
dengan memuji Allah. Segala puji-puji Allah. Masya Allah. Jadi aktivitasnya sama, cuman yang satu nggak dapat pahala, satu dapat pahala. Pilih yang mana? Yang dapat pahala ya. Nah, jadi mulai dari sekarang, lagi mau ngapain aja, mau buka laptop, mau buka buku, mau ngapain, awalin dengan basmalah. Karena disampaikan para ulama, eh, segala aktivitas apapun, meskipun dalam kebaikan, ketika tidak diawali dengan basmalah, maka terputuslah keberkahannya. Nah, ini kan nggak mau ya gitu, kita udah capek-capek ngerjain sesuatu, ternyata nggak berkah, wah sayang banget gitu. Oke, next. Nah, ini teman-teman kita sedikit ulas tentang kaidah busana muslim ya. Nah, kira-kira tuh kayak gimana sih biar kita bisa lebih to the max ya, lebih maksimal dalam menjalankan salah satu syariat, salah satunya tadi ya syariat berpakaian. Nah, yang pertama tidak menampakkan aurat. Tadi udah kita bahas ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan perlu diketahui aurat perempuan dan laki-laki beda. Nah, ini pasti teman-teman juga udah hatam banget ya. Tapi kita reminder lagi. Perempuan tadi udah disebutkan auratnya, laki-laki itu auratnya dari perut sampai dengan lutut gitu ya. Itu yang harus dijaga. Nah, soalnya suka banyak yang keskip. Kan perempuan tuh semuanya kecuali wajah, mata, tangan. Ada yang suka banyak yang skip kaki nih teman-teman. Dan kaki lupa gitu ya, udah langsung pakai sepatu atau langsung pakai sandal. Padahal itu bagian dari aurat juga. Jadi silahkan ditutup ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai sepatu ya, ataupun kalau pakai sepatu bisa dipakai kaos kaki dulu gitu ya, agar menutup aurat. Oke, selanjutnya tidak menampakkan garis tubuh untuk perempuan. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Banyak yang sekarang karena udah jadi tren ya, hijab teh, coba deh searching gitu ya, OTD hari ini, wah banyak banget tutorial hijab saat yang kekinian kayak gimana gitu. Tapi sayangnya, hijab-hijabnya hanya menutupi rambut, ya, bukan menutupi lekuk tubuh atau garis tubuh. Padahal fungsi hijab, fungsi kerudung itu menutup garis tubuh, ya. Karena perempuan tadi saking istimewa, saking berharganya ya, sedikit aja tuh bisa menggoda. Nah, jadi teman-teman ya, kalau ngaca mulai dari sekarang, cek and rechecknya jangan cuman dari depan ya. Ya aku kasih tutorial dari guru aku, salah satu guru aku yang bilang, jadi kalau misalnya pakai kerudung harus menutup dada ya teman-teman. Jadi dada itu harus tertutup. Minimalnya kanan sama kiri ini sejengkal tertutup. Jadi batasannya sejengkal ini. Ya, dari pundak sejengkal. Ini juga. Nah, dulu aku tuh proses ya pakai kerudungnya juga kayak nggak langsung nutup banget, nggak langsung rapi. Dulu tuh aku tomboy banget teman-teman ya. Dan dulu pakai kerudung terus bener-bener yang cuman seh gitu yang cepat ya. Nah, sebelumnya aku pakai kerudungnya kayak gini. Jadi ininya nutup, tapi ininya kebuka. Terus juga yang belakangnya agak pendek gitu. Nah, itu tetap menampakkan garis tubuh. Dikasih tahu sama guru aku, salah satu guru aku ya, waktu itu namanya Teh Rasik. Semoga Allah mudahkan melancarkan segala urusannya. Nah, beliau bilang, perempuan itu tidak hanya dipandang dari depan. Mungkin kalau kayak gini dari depan aman ya, teman-teman. Tapi kita itu dilihat dari segala sisi. Kan kalau keluar ya, orang-orang tuh nggak nemuin kita dari depan doang ya. Ada yang dari belakang, ada yang dari pinggir. Makanya, untuk bisa aman, teman-teman harus cek and recheck. Kalau ngaca itu dari depan aman enggak gitu. Terus dari pinggir gimana? Membentuk atau enggak gitu. Dari pinggir kiri, kanan dicek and recheck. Dari belakang gimana? Nah, gitu. Kalau nggak kelihatan, minta pendapat temennya. Gimana nih? Kelihatan nggak? Soalnya banyak ya cewek-cewek yang kelihatan ini bentuk tubuhnya dari punggungnya gitu dan lain-lain. Ya, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. Terus tidak menyerupai pakaian orang kafir. Ya.
yang ada identitas tertentu nih dari orang-orang yang non-muslim, jangan kita ikuti. Kemudian tidak dipakai untuk maksud perhiasan, buat sombong-sombong nih ya. Pokoknya ini baju aku yang terbagus dan termahal, itu nggak boleh ya. Jadi pakai baju, ingat niatnya ibadah, ingat niatnya perintah Allah ya tadi. Oke, dan tidak terbuat dari sutra dan emas untuk laki-laki, itu nggak boleh ya. Dan yang terakhir bersatu salam. Ini ada bahasannya tersendiri, cuman buat pengetahuan aja ya sekarang. Oke, next lagi. Ada nih ya di Quran Surat Al-A'raf ayat 26, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Maksudnya tuh apa sih pakaian takwa? Apakah baju takwa, baju koko gitu ya, gamis? Kan teman-teman. Maksudnya pakaian takwa adalah pakaian yang mengingatkan kita ya untuk bisa bertakwa kepada Allah. Maksudnya tuh menjalankan dengan pakaian itu kita jadi ingat, kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah pakaian takwa ya, pakaian yang terbaik. Disilahkan ya teman-teman gunakan pakaian takwa. Oke, next lagi. Nah, di sini ya di Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, hati-hati nih teman-teman ya. Allah teh nyampeinnya kita tuh pakai pakaian bagus itu untuk memasuki masjid. Salah satunya maksudnya memasuki masjid itu kan untuk ibadah ya. Nah, untuk perempuan kan jarang nih kita ya ke masjid ya. Maksudnya durasinya nggak sebanyak laki-laki. Nah, kita harus pakai pakaian terbaik kita tuh pas lagi sholat. Jadi teman-teman jangan sampai pas lagi sholat malah pakai baju tidur. Udah nggak di sini yang pas sholat pakai baju tidur, pakai mukena gitu. Nah, teman-teman, pas lagi kita sholatnya kita lagi menghadap Rabbul Alamin. Jadi pastikan kita sedang dalam kondisi terbaik. Ya, pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Jangan sampai kita pakai pakaian yang terbaik itu cuman buat OOTD gitu. Jangan sampai cuman buat lebaran, buat ketemu tetangga atau saudara. Jangan. Tapi ketemu Allahnya nggak pakai pakaian yang bagus. Padahal kita ketemu Allah setiap saat dan utamanya ada di 5 waktu sholat gitu ya, dimaksimalkan. Terus jangan berlebih-lebihan katanya di sini. Jangan sampai lagi tren ini, lagi diskon ini, beli di lemari udah banyak yang nggak kepake ya. Yang perempuan mah gitu banyak, terus hari ini pakai baju apa ya gitu. Ada nggak yang gitu? Bingung padahal udah banyak gitu di lemari ya. Nah, coba yang disortir lagi yang udah nggak kepake bisa dikasihin ya ke yang lebih membutuhkan gitu. Oke, next lagi. Nah, sekarang tadi tentang ininya ya, why kita harus menjaga penampilan dan bagaimana menjaga penampilannya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya agar hijab itu sama dengan akhlakul karimah? Jadi apa yang kita pakai itu mencerminkan akhlak kita. Gimana caranya? Oke, next. Semuanya itu perlu ilmu, teman-teman. Semuanya perlu ilmu ya. Dan next lagi, hal yang mendasar yang paling penting kita pelajari adalah niat, teman-teman. Ya, jadi ketika kita mau belajar ilmu di buku para ulama tuh, yang pertama tuh biasanya bab niat, ya. Kenapa sih gitu ya niat terus yang dimention, bahkan mungkin sampai bosan gitu. Kenapa sih bahasnya selalu niat lagi gitu. Oke, next lagi. Karena sebenarnya nilai dari segala sesuatu bergantung pada niatnya. Jadi sesuatu yang kecil gitu ya, tapi kalau niatnya besar, itu besar juga. Derajatnya di sisi Allah tinggi. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar di mata orang, tapi niatnya tuh salah, itu bisa jadi nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Contoh, misalnya ada orang dia nggak punya uang ya, cuman uangnya 2.000 lagi terakhir. Tapi dia ikhlas gitu ya, niatnya ikhlas murni lillahi ta'ala, pengen
bisa sedekah ke masjid misalnya untuk pembangunan masjid. Bismillah ya Allah, aku serahkan seluruh uangku karena nggak ada lagi. Padahal itu tuh buat naik angkot gitu ya. Ya udah aku nggak apa-apa jalan aja. Yang penting aku bisa sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat saya sedekah lillahi ta'ala. Karena Allah. Masya Allah. Allah akan nyatat gitu ya bagaimana perjuangan dia, di mana dia memilih untuk jalan kaki dan tidak naik angkot demi bisa bersedekah karena itu uang terakhir nih, besar itu derajatnya di sisi Allah. Dan beda lagi misalnya mungkin case-nya ya, ada donatur masjid yang dia sedekahnya 2M ya, 2M untuk masjid, pembangunan masjid yang sama gitu. Tapi diumumin, maksudnya tuh di share kemana-mana gitu ya, dianya update yang dijadiin foto profil, sudah sedekah 2 miliar untuk pembangunan masjid dan lain-lain misalnya. Dan itu niatnya untuk sombong, saya udah berhasil nih ngasih ke masjid 2 miliar. Bisa jadi itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Jadi segala sesuatu itu bergantung niat, apapun itu. Nah makanya hal yang paling basic yang perlu kita sama-sama luruskan di sini adalah niat. Oke, next lagi. Dan teman-teman, ngomongin tentang niat ini adalah salah satu sesuatu yang paling privacy dari seseorang. Kita nggak pernah bisa tahu niat orang. Itu harus di-highlight. Niat adalah sesuatu yang paling privacy, bener-bener nggak tahu. Aku nggak tahu niatnya Rania kenapa mau bikin acara ini gitu ya. Niatnya tadi siapa? Vina ya, moderator, nggak tahu moderatornya apa. Nggak tahu niatnya Riris ikutan ini ngapain. Nggak tahu gitu teman-teman. Bener-bener gak ada yang tahu niat orang. Bahkan tadi yang aku ceritain misalnya ada di case-nya di kehidupan nyata ya, ini kan tadi aku ngarang ya kisahnya, tidak yang dia sedekah 2000 ikhlas gitu ya, 2 miliar nggak ikhlas. Kita nggak tahu betul-betul niat orang itu. Kenapa? Lagi-lagi niat adalah sesuatu yang paling privacy dari seseorang. Gak ada yang pernah bisa tahu selain Rabbul Alamin, Allah. Allah yang tahu niat-niat kita. Bahkan yang terlihat baik pun gitu, belum tentu di sisi Allah. Makanya menjaga niat itu adalah sesuatu yang paling sulit yang disampaikan para ulama. Jadi kisah-kisah menjaga niatnya para ulama tuh, wah coba dipelajari deh. Masya Allah banget, setakut itu, sehati-hati itu para ulama itu, ya ilmunya udah Masya Allah banget. Untuk melakukan sesuatu aja tuh hati-hati. Kenapa? Takut niatnya tercemar sama selain Allah. Karena niat itu harus ikhlas, niat itu harus murni karena Allah. Coba buka di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Teman-teman, kita cek dulu ya. Di sini Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillah. Oh, izin baca artinya ya. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Jadi tugas kita sebagai manusia tuh disuruh beribadah dengan ikhlas, menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, tidak tercampur atau tidak terkontaminasi dengan apapun. Kalau misalnya kita ya mau belajar atau misalnya kuliah, mau organisasi, cuman buat nanti biar di CV banyak gitu, nanti biar bisa dapat kerjaan, nanti kita belum lillahi ta'ala. Hal-hal tersebut mah bonus, nggak boleh dijadiin tujuan. Ya, ingat tujuan kita mah harus tetap Allah, lillahi ta'ala. Karena kalau enggak, udah pasti kita akan kecewa kalau tujuannya bukan Allah. Oke, next lagi. Tadi ya, niat ada sesuatu yang paling privacy, jadi kita nggak bisa tahu gitu ya niat orang. Nah, di zaman sekarang itu lagi tren banget ya, sosial media jelas. Nah, di zaman itu kayak mudah banget seseorang tuh menilai orang lain ya, di postingan sosial media, wah keren banget kayak tadi ya, misalnya nyebutin wah Masya Allah dan segala macemnya gitu. Sekalinya berbuat negatif dikit, wah langsung dihujat segala macem.
Padahal kita aja nggak tahu aslinya gimana. Dan terlebih kita nggak tahu niatnya apa. Ya nggak? Tapi mudah banget menilai orang. Padahal Allah aja nggak gitu. Ya. Oke, next lagi. Tadi ya, coba kita sama-sama tanya sama diri sendiri. Gimana sih rasanya kalau kita lagi punya salah? Gimana rasanya? Next. Biasanya mungkin ada yang sedih ya. Oke. Ada juga yang next lagi nggak tenang. Ya. Mungkin sampai ada yang putus asa. Ya Allah. Ada. Nah, teman-teman, next lagi. Manusia itu udah pasti. Ini diambil dari sebuah hadis ya. Kita baca hadisnya. Manusia itu udah pasti banyak salah. Jadi setiap kenapa Muslim itu tidak sempurna? Tadi kita udah sampaikan perbedaan Islam dan Muslim. Karena manusia itu emang udah pasti banyak salah, auto banyak salah. Seringnya kita tuh lebih fokus pada kesalahan orang lain. Udah mah kita banyak salah, tapi kita fokusnya ke kesalahan orang lain ya. Oke, coba next lagi kita maknai hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari hadis Tirmizi nomor 2499 ya. Ini sahih hadisnya teman-teman. Mari sama-sama maknai. Setiap anak Adam pasti, ada kata pasti berarti udah nggak bisa dielakkan lagi, pasti berbuat salah. Setiap anak Adam berarti setiap manusia tuh udah pasti ada salahnya, nggak ada yang sempurna. Bahkan Rasulullah SAW pun yang sudah dimaksum pernah berbuat salah dan pernah langsung diingatkan oleh Allah gitu ya. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan saking baiknya Allah ya, ini nggak berhenti di situ hadis. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Masya Allah. Ya, jadi kita akan sedikit ulas bab taubat ya teman-teman. Masya Allah. Ya, sebaik-baik yang berbuat salah ada yang bertaubat. Oke, next. Apa sih itu taubat? Nah, mungkin sering dengar ya. Tapi makna taubat itu secara garis besar adalah kembali. Ya, kembali. Awalnya kita ada di jalan yang lurus, karena setiap bayi yang lahir itu berada dengan fitrahnya. Kita dekat dengan Allah, makanya waktu bayi kita nggak pusing ya. Karena apa? Karena kita dekat dengan fitrahnya, dekat dengan Allah. Kenapa sekarang? Dulu bayi kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tenang ya. Cuman bisa nangis doang, padahal cuma bisa nangis, cuma bisa nyusu, buang air ya. Tapi semua kehidupan kita tercukupi. Sekarang, kalau dari segi pengalaman, segi pengetahuan dibandingkan bayi ya banyak kita gitu. Tapi kehidupannya lebih tenang kita apa lebih tenang bayi? Coba tanya sama diri sendiri. Kenapa lebih tenang bayi ya? Karena kita sudah jauh dari fitrah. Fitrah itu tergerus ketika kita tidak menjaganya. Maka dari itu kuncinya adalah taubat. Taubat itu artinya kembali, ya, menyesali kesalahan yang kita lakukan, ya. Dan salah satunya yang diperlukan untuk dalam bab taubat ini adalah penyesalan, air mata penyesalan. Kita minta maaf sama Allah. Ya, oke. Next lagi, dan hukum taubat itu ya teman-teman adalah wajib. Jadi orang-orang yang tidak bertaubat itu dosanya dua, dosa ketika dia berbuat salah, sama satu lagi dosa dia nggak taubat gitu. Karena hukum taubat itu wajib. Sesuatu yang wajib ketika ditinggalkan berarti dosa. Dosanya double gitu. Jadi hayu segera taubat ya. Next lagi. Dan teman-teman, yang namanya pintu taubat itu nggak pernah ditutup sama Allah, nggak pernah sama sekali ditutup. Jadi kita aja ya teman-teman, kalau ada perlu ke rumah teman kita, padahal rumah teman kita ditutup, digembok, kita berani ngebel, kita berani ngetok pintu. Assalamualaikum, ada nggak ya Nurulnya gitu. Gitu kan, berani ngetuk, padahal ditutup. Dan teman-teman, maknai yang namanya pintu taubat gak pernah ditutup sedikit pun. Pintu taubat itu selalu Allah buka. Kitanya mau nggak ke sana, butuh nggak pertolongan Allah gitu.
Nah itu loh yang harus kita sama-sama cari gitu. Pintu taubat tuh nggak pernah ditutup, dan lebarnya teman-teman ya, kalau misalnya ditelusuri dengan jalan kaki itu sama kayak 70 tahun kita berjalan kaki. Itu pintu taubat lebarnya, bayang nggak? Luas banget pintu taubat Allah. Masya Allah ya. Oke, next lagi. Dan taubat itu ada deadline-nya, sama seperti kita kalau dapat tugas tuh ada deadline ya dari dosen gitu. Deadline taubat itu pas kapan? Pas kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, alias sakaratul maut. Dan kita gak pernah tahu sakaratul maut kita kapan ya. Makanya sebelum deadline atau pintu taubat itu tertutup untuk kita, saat deadline-nya sudah muncul, kita terus taubat dari sekarang. Jangan sampai terlambat kayak Fir'aun. Fir'aun tuh di akhir hayatnya banget itu mengakui beriman kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Terlambat, karena itu udah sedetik lagi dia mati. Terlambat. Kenapa nggak pas ngelihat laut terbelah menjadi 12? Tuh langsung nampak keajaiban mukjizat itu di depan matanya. Gak beriman, tapi pas udah mau tenggelam baru udah masuk deadline tobat nggak diterima gitu. Ya, dan sampai ke deadline. Oke, next lagi. Karena waktunya terbatas, aku satu aja ya kisah minta maaf. Oke, satu, next. Nah, ini ada kisah pembunuh 99 orang. Mungkin ini pernah juga ya teman-teman sering dengar. Jadi teman-teman ada seorang pembunuhnya 99 orang lagi. Gak main-main gitu banyak. Kita aja membayangkan pembunuh satu orang aja udah keji banget ya. Ini 99 orang. Dan membunuh itu salah satu dosa besar di dalam Islam ya. Karena tanggungan seorang pembunuh itu bukan hanya yang dibunuhnya aja, keluarganya gitu, sanak saudaranya, itu menjadi tanggungan dari pembunuh. Bayangin udah ngebunuh 99 orang. Ketika dia mau berhijrah, mau bertaubat, terus ditunjukkanlah ke tempat yang ternyata salah alamat gitu ya awalnya. Saya mau tobat nih, tapi dosa saya tuh udah ngebunuh 99 orang katanya. Wah, langsung dibilang, "Hah, jahat banget kamu," gitu ya. Udah ngebunuh 99 orang. Wah, akhirnya yang bilang kayak gitu dibunuh lagi. Jadi genaplah 100 orang yang dibunuh sama pembunuh itu. Tapi dari situ masih ada keinginan untuk tobat. Nah, akhirnya Allah tunjukkan, dia nanya gitu ya ke orang-orang, kira-kira siapa nih ahli ilmu di sekitar sini gitu, saya mau tobat. Tunjukkanlah kepada seorang ahli ilmu, ulamanya di sana gitu ya, tanya, saya mau tobat tapi dosa saya gede banget. Apa dosanya gitu? Saya udah ngebunuh 100 orang. Wah, rahmat Allah mah lebih besar dari itu, katanya gitu. Beneran? Saya bisa diampunin? Bisa. Gitu. Gimana caranya? Kamu belajar ya, dan kamu hijrah. Kamu pindah tempat. Kalau kamu masih tinggal di tempat itu, ya kamu bakal terkontaminasi, karena di sana banyak juga pembunuh-pembunuhnya, tetangganya pembunuh-pembunuh juga gitu. Disuruh hijrah. Jadi pas waktu hijrah, nah ya, baru di perjalanan teman-teman, di perjalanan belum sampai ke titik ya, titik akhirnya. Bayangin belum sampai ke titik akhirnya, masih di tengah perjalanan, pembunuh ini, mantan pembunuh ini yang mau tobat ini wafat dan belum beramal apapun, mati gitu, meninggal di tengah jalan. Sampai di situ ada perdebatan malaikat. Ini neraka nih orang ini gitu katanya. Enggak, ini surga. Kenapa neraka? Ya dia belum beramal apapun, sama sekali belum ngapa-ngapain. Baru mau tobat aja, baru mau tobat. Terus yang satu lagi, malaikatnya bilang, malaikat rahmatnya, ya tapi kan dia udah ada keinginan mau tobat. Sampai akhirnya Allah ya memberikan ilham, coba diukur jaraknya antara tempat berawalnya sama tempat akhirnya gitu. Dan Masya Allah ya, dengan izin Allah ternyata jaraknya cuma beda sejengkal, jauhan ke tempat yang dituju dibandingkan yang awalnya. Dan Masya Allah,
ya. Dari situ pembunuh tersebut masuk surga. Masya Allah teman-teman, masuk surga. Belum ngapa-ngapain pembunuh 100 orang tadi, ya. Masya Allah. Next. Langsung aja ya, karena sudah terbatas waktunya. Next lagi. Nah, maka dari itu ya, untuk menjalani kehidupan kita butuh pedoman. Pedoman itu sudah Allah titipkan kepada kita, Al-Quran dan Sunnah. Next lagi. Nah, ini tipsnya nih ya buat teman-teman untuk kita bisa tadi ya, hijab kita tuh bisa mencerminkan diri kita, mencerminkan akhlakul karimah. Yang pertama harus punya ini 5 ya, biar gampang diingat dari Agim. Nah, silahkan dicek and recheck Agim. Yang pertama, tekad yang kuat dan bulat untuk dekat kepada Allah. Jadi harus punya tekad dulu. Yang kedua, perbanyak taubat. Tadi yang sempat kita bahas tentang taubat ya. Yang ketiga, jauhi maksiat. Jauhi yang Allah gak suka. Yang keempat, tingkatkan taat. Nah, yang kelima, perbanyak manfaat. Insya Allah. Oke, next lagi. Ini udah tinggal penutup ya teman-teman. Aku mau bacain satu, ini postingan teman halal ya, kita maknai lagi. Semoga kita bisa jadi pribadi yang akhlaknya akhlakul karimah ya, dan bisa husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan pernah menilai seseorang dari rupanya atau dari fisiknya, karena Rasul melihat si pendek yang gak menawan, sahabat yang bernama Julaibib, itu dikejar-kejar oleh para bidadari surga. Dan berilah kesempatan seseorang untuk berubah, karena seseorang yang hampir membunuh Rasulullah SAW pun kini terbaring di sebelah makam beliau, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, karena seseorang yang pernah berperang melawan agama Allah pun pada akhirnya menjadi pedangnya Allah, Khalid bin Walid. Dan jangan pernah melihat orang dari status dan hartanya, karena sepatu emas Fir'aun berada di neraka, sementara sandal jepit Bilal bin Rabah terdapat di surga. Masya Allah. Oke, next lagi teman-teman, Allah itu maha pengampun ya. Next, ini ayatnya ya, Az-Zumar ayat 53. Di sini disebutnya hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, nggak apa-apa kalian tuh udah melampaui batas. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tuh mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi kalau teman-teman lagi sedih ya, karena udah bikin kesalahan, baca ayat ini. Insya Allah menenangkan deh, Allah selalu ada untuk kita. Next. Jadi teman-teman, kesimpulannya kalau kita dapat suatu ilmu ya, coba ketatkan penerapannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maksudnya, kadang kita tuh udah tahu sesuatu nih, udah belajar, jadinya gampang ngejudge orang, wah itu salah, itu nggak bener gitu. Padahal belum tentu dia tahu ilmunya gitu. Bisa jadi mereka seperti itu karena belum tahu. Sehingga ya, kita harus banyak maklum sama orang lain, harus memaklumi. Nah, jadi penerapannya tuh ke diri kita sendiri dulu, karena ilmu, hakikat ilmu tuh untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, kita belajar tuh untuk diri kita sendiri. Next, di akhir ya, perbanyak pesan dari aku, perbanyak minta tolong ke Allah, perbanyak maklum sama orang ya. Jangan mudah menilai orang, hijabnya panjang udah pasti baik gitu. Kita doain kebaikan aja untuk orang tersebut. Jadi jangan mudah, itu hijabnya pendek gitu ya, oh nggak baik. Belum tentu, karena bisa jadi dia belum tahu gitu. Jadi perbanyak maklum, perbanyak husnuzon. Misalnya ada yang berbuat kesalahan, teman kita nggak baik segala macam, oh mungkin lagi hilaf, lagi salah, lagi banyak pikiran. Kita doain kebaikan ya, perbanyak doakan kebaikan ya Allah, semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Jangan pernah
berani menilai seseorang, teman-teman. Ya, aku sampaikan di sini, jangan pernah berani menilai seseorang karena kita nggak pernah tahu kemurnian niat serta derajat di sisi Allah. Karena tadi sudah kita bahas, niat adalah sesuatu yang paling privacy dari diri seseorang, sehingga kita nggak punya hak apapun untuk bisa menilai orang, siapapun itu. Ya, jadi mari terus kita perbanyak berbaik sangka ya. Oke, nextnya, terakhir dari aku, selalu ada harapan. Ya, ketika kita tidak punya harapan, disitulah akhir hayat kita. Banyak orang yang bunuh diri karena nggak punya harapan, pernah berputus asa dari rahmat dari Allah. Ya, selalu ada harapan. Ya, selalu ada harapan. Berharaplah kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Karena ketika kita berharap kepada Allah, insya Allah kita tidak akan kecewa. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa terus belajar agar memperbaiki diri kita agar bisa mencapai akhlakul karimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah teh, luar biasa ya teman-teman. Materi kita hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Masya Allah, baik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2 sesi tanya jawab, masing-masing sesi tersedia untuk 3 penanya. Jadi silahkan nih untuk teman-teman, dipersilahkan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama, underscore instansi, dan underscore pertanyaannya. Atau di antara teman-teman nih pengen bertanya secara lisan juga boleh banget. Kalian bisa mengirimkan simbol raise hand atau menuliskan saya ingin bertanya dan nanti aktifkan mic-nya ketika moderator mempersilahkan. Jadi silakan nih teman-teman. Ini benar-benar momen yang langka ya, kita masih diberi kesempatan sama Allah bisa diskusi bareng sama Teh Nur Afifa, Teh Fitri Nur Afifa. Baik, tapi gini Teh, sambil menunggu nih ya pertanyaan masuk, aku mau tanya nih, agak penasaran nih. Benarkah dalam Islam seseorang tidak menanggung dosa orang lain? Lalu mengapa saya pernah dengar gitu ya, Teh, ada hadis yang mengatakan, entah hadis atau bukan gitu, yang mengatakan bahwa seorang ayah menanggung dosa anak perempuannya yang tidak menggunakan hijab gitu. Gimana Teh? Mohon penjelasannya. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sekali. Terima kasih ya untuk Vina. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala urusannya. Teman-teman harus tahu, bertanya itu bagian dari perintah Allah. Jadi insya Allah ketika sudah bertanya ya, itu mendapat pahala teman-teman. Sampai ada surat khusus, Quran surat Asyura, artinya diskusi, musyawarah. Jadi diskusi dan musyawarah itu adalah perintah Allah. Terima kasih ya sudah mengawali. Nah, tadi pertanyaannya ya, seseorang tidak dibebani oleh dosa yang lain. Nah, ini bergantung sama konteksnya ya. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Jadi tugas manusia itu ada 3 ya teman-teman. Silahkan di highlight dan diingat-ingat. Tugas kita dalam berkehidupan tuh cuma 3 aja. Yang pertama, tugas kita itu adalah khalifah, sebagai khalifah atau pemimpin. Minimalnya banget, kita bisa memimpin minimalnya diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita ya. Di jam segini, aduh enaknya tiduran, kita harus standby ya depan laptop untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bagian dari kewajiban. Itu sudah melawan diri kita sendiri, maksudnya sudah melawan hawa nafsu kita yang membuat kita ingin malas-malasan dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi pertama pemimpin. Kedua, itu adalah ibadah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi apapun yang kita lakukan semuanya harus jadi ibadah. Tadi udah disebutin ya tentang amal soleh. Gitu. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Dan yang ketiga, yang ngebedain kita nih, tugas kita nih ngebedain sama umat-umat sebelumnya.
Jadi beda sama umatnya Nabi Musa, Bani Israel gitu ya. Terus beda sama umatnya Nabi Daud, Nabi Nuh, dan lain-lain adalah dakwah. Jadi tugas kita tadi khalifah ibadah dakwah. Tugas kita tuh dakwah. Kita dapat tugas yang sama kayak para nabi, para rasul. Rasul tuh ini kan salah satu tugasnya dakwah. Dakwah tuh apa sih? Nyampein, mengajak pada kebaikan, menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebaikan, kayak gitu. Nah, jadi tugas kita tuh sebatas menyampaikan. Kalau misalnya yang kita sudah ajak dalam kebaikan tidak mau mengikuti, hilang, terputus tanggung jawab kita. Paham sampai situ? Nah, jadi ketika ada nih gitu ya, minimalnya tadi anggota keluarga kita masih belum sesuai sama apa yang Allah perintahkan, kita udah berperan belum di sana gitu. Kata Allah, kalau ada kemungkaran, lawan dengan tindakan, dengan tangan kita. Kalau nggak bisa, lawan sama perkataan. Kalau perkataan nggak bisa, lawan sama hati. Maksudnya kita doain gitu dengan kebaikan gitu. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya itu kita menanggung, karena tugas kita tadi dakwah gitu. Termasuk tadi case-nya adalah ayah yang anaknya tidak berhijab. Ingat, tugas kepala keluarga itu berat sekali. Ada di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kita coba cek and recheck ya. At-Tahrim ayat 6. Ini biar teman-teman yang mau berkeluarga ini memaknai. Quran surat ke-66 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, tugas kepala keluarga tuh berat banget. Harus tanggung jawab sama keluarganya tadi, disuruh dipelihara dari api neraka gitu. Nah, jadi tanggung jawabnya tuh setiap anggota keluarganya jadi tanggung jawab kepala keluarga. Termasuk anak perempuannya. Kalau anak perempuannya dia belum menggunakan atau menutup aurat, berarti secara tidak langsung sedang menyeret atau mendekatkan ayahnya selangkah lebih dekat dengan neraka. Itu benar. Karena tadi masih tanggungannya. Kecuali kalau misalnya anak perempuannya sudah menikah. Nah, kalau udah menikah, terputuslah tanggung jawab dari ayahnya. Tanggung jawabnya pindah ke suaminya. Itu. Bahkan yang suami tadi kan jadi kepala keluarga, punya fungsi untuk memelihara keluarganya dan dirinya tentunya dari api neraka. Gitu. Ya, meskipun nanti di akhirat kita akan masing-masing, benar-benar masing-masing. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat 110 kalau nggak salah. Bentar ya, kita cek Al-Mu'minun tuh ayat Quran surat ke-23. Ya, ayat 110. 11. Maaf. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi perpalian keluarga di antara mereka. Pada hari itu, di hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Jadi di hari kiamat itu udah nggak kenal satu sama lain. Jadi udah sibuk masing-masing. Kita tuh pada akhirnya akan masing-masing, akan sendiri-sendiri. Meskipun itu tuh ibu kita, itu ayah kita, udah nggak inget. Kenapa? Karena saking hiruk pikuknya nanti di hari kiamat tuh kayak gitu. Nah, kalau kita punya kesalahan sama manusia, bukan kesalahan ke Allah ya, taubatnya beda. Kalau sama manusia tuh lebih susah dibandingkan sama Allah. Sama Allah kita kesalahan seberat apapun bisa Allah ampuni. Kalau sama manusia kita harus ikhtiarin gitu, harus minta maaf, harus segala macem ya, harus ikhtiarin pol-polan. Agar apa? Agar nanti tidak saling lempar di akhirat. Bisa tuh. Saya waktu itu nggak dikasih tahu sama ayah saya dibiarin aja nggak pakai kerudung, nggak apa-apa. Pakai baju kayak gini nggak apa-apa. Akhirnya makin berat hisab ayahnya gitu.
Ya, semoga sedikitnya memberikan gambaran ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Teteh. Penjelasannya sangat jelas sekali ya teman-teman. Baik, langsung aja. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Baik, pertanyaan pertama dari Ratih Universitas Jambi. Izin bertanya Teh, untuk bahasan tadi yang mendoakan kebaikan kepada orang yang barangkali melakukan hal-hal yang gak enak bagi kita, kalau orangnya nonis itu bentuk doa kebaikannya bagaimana Teh? Oke, Masya Allah. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator dan juga Ratih ya yang sudah bertanya. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala urusannya. Bagaimana doa untuk yang nonis ya? Kalau mau mendoakan kebaikan, doakan semoga Allah berikan taufik. Ya Allah berikanlah taufik, berikanlah hidayah untuk beliau. Kita nggak tahu ya, besok bisa jadi masuk Islam. Dan derajatnya pas udah masuk Islam teh lebih gitu dari kita ya. Wah, nggak ada yang tahu. Masya Allah. Dan itu harus dengan tulus ikhlas doakannya. Ya Allah berikanlah taufik ya, berikanlah hidayah, mudahkan dan lancarkan segala urusannya, dekatkan dengan hal-hal yang membuat engkau gitu kenal dengan Allah. Karena ya banyak yang tadi ya, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dan dia itu bisa dekat lagi ke fitrahnya kalau dia mengenal Allah, mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ketika Allah sudah berikan taufik, berikan hidayah, insya Allah gitu. Ya, jadi itu bentuk doanya. Allah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Teteh. Selanjutnya, pertanyaan dari Meli Dita Sari, Institut Kesehatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Dita Sari, izin bertanya Kak. Jika kita memakai kaos kaki yang banyak dijual di pasaran yang berwarna coklat muda itu, sehingga warnanya senada dengan kulit Kak, dan saya pernah dengar kalau demikian itu tidak boleh Kak. Nah, bagaimana sebenarnya hukum dan adabnya ya Kak? Terima kasih Kak. Insya Allah. Baik, terima kasih untuk Meli ya yang sudah bertanya. Lagi-lagi semoga Allah mudahkan dan melancarkan segala urusannya. Ini menarik sekali ya pertanyaannya, dan ini masuk bab fikih yang pastinya ada khilafiyah atau perbedaan ya di antara pendapat para ulama gitu. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Nah, yang melarang ini yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Meli ya, ini bagian dari kehati-hatian. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai yang warna coklat muda itu kayak kulit, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya dipakai teh, oh iya ada kulitnya kayak gitu, masih kelihatannya kayak warna kulit gitu. Jadi dianjurkan ya, lebih baiknya teman-teman menggunakan kaos kaki yang warnanya tuh bukan warna kulit gitu, biar tidak dikira itu kakinya gitu ya. Karena zaman dulu itu ya teman-teman, karena saking terjaganya perempuan, karena berharga kan perempuan itu ya, itu bisa jadi fitnah. Cuman keluar rumah aja, cuman ada di depan rumah, nggak jelas mau ngapain, itu bisa jadi fitnah. Saking berharganya perempuan, tempat perempuan tuh emang di rumah gitu. Ya, dan waktu itu Imam Syafi'i ya pernah secara tidak sengaja melihat seorang wanita yang tersingkap auratnya ya, kakinya kelihatan, baru kaki doang, ada hafalannya yang terhapuskan, itu baru kaki, nggak sengaja lagi, tapi ada yang terhapuskan. Nah ya, jadi kita sebagai perempuan, kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongan, jangan sampai kita jadi jalan orang lain, orang alim yang baik gitu ya, jangan-jangan tergoda gara-gara kita. Salah satunya cuman kaki doang, jangan dianggap sepele loh kaki gitu ya. Jadi Imam Syafi'i aja hafalannya gugur gara-gara nggak sengaja lihat kaki. Orang-orang, misalnya ada orang yang nggak sengaja lihat kaki, tahu-taunya kayak gitu ya gimana gitu. Tapi kalau nggak ada lagi misalnya ya, kita belum belilah semua kaos kaki kita coklat muda semua gitu ya, yang warna kulit, udah untuk darurat ya pakai dulu aja. Kalau aku lebih bersepakat ya,
kepada itu pendapatnya lebih baik di warna yang lain gitu, entah itu warna hitam ya, warna apa yang beda sama warna kulit gitu ya. Allah alam bisawab. Masya Allah. Semoga jawaban Teteh terjawab ya untuk pertanyaan tadi. Selanjutnya, pertanyaan dari Aisyah. Wah, ini masih SMP ya. MTS Negeri 1 Purworejo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana bila ada seorang anak yang sudah diingatkan berkali-kali, namun si anak itu tidak menuruti orang tuanya? Itu bagaimana Kak? Masya Allah. Terima kasih Aisyah pertanyaannya ya, masih SMP aku malu nih di sini, kayak aku baru belajar, kayak udah SMP aku ngapain ya. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala urusannya ya. Aisyah masih SMP udah mau belajar bareng, luar biasa. Gimana kalau misalnya ada anak yang nggak nurut-nurut ya, udah dibilangin berkali-kali bandel banget gitu misalnya, kita serahkan kembali kepada Allah. Ingat, tadi tugas kita adalah menyampaikan, mengingatkan, mengajak pada kebaikan. Kadang kita pusing sendiri karena kita fokusnya hasil. Kita ngerasa udah ngasih tahu, pengennya langsung diikutin gitu ya. Padahal kan yang bisa menggerakkan hati orang itu hanya Allah. Gak ada yang lain tuh, gak ada yang bisa. Kita gak bisa gitu. Jadi aku pun di sini tugasnya menyampaikan aja kepada teman-teman. Perihal teman-teman nanti implementasi atau enggak, itu udah urusan teman-teman dan Allah gitu. Gak ada paksaan, nanti ya Rania awas loh. Misalnya aku tadi kan sebagai ketua pelaksana ya, aku ngancem gitu. Ini udah disampaikan materinya, udah di-share, udah segala macem, masa nggak berubah misalnya gitu ya. Nggak kayak gitu. Tugas kita menyampaikan, mengajak, mendoakan, jangan bosan. Berkali-kali itu berapa kali sih? Memang kita ngerasanya udah maksimal, tuh udah pol-polannya. Para ulama tuh buat belajar ya, ini hukumnya belajar sih, bukan tentang nasihatin orang. Belajar itu Masya Allah, itu ngulangnya tuh sampai 500 kali katanya. Kita nasihatin jangan bosan, ambil doain. Dan ingat doa. Nah, dan satu lagi ya, selanjutnya adalah introspeksi dari diri kita maupun orang tua. Nah, bisa jadi ada kesalahan-kesalahan ya yang mungkin gitu. Akhirnya itu jadi poin kenapa anaknya nggak mau nurut. Ya, harus sama-sama introspeksi, sama-sama minta maaf ke Allah, sama-sama taubat ya. Tadi yang 5 tadi ya. Nah, kayak gitu. Dan jangan bosan, pokoknya jangan bosan doain dan serahkan lagi kepada Allah. Tugas kita meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar kita. Udah gitu, serahkan kepada Allah. Ya, mau dia kayak gimana pun gak ada masalah. Gak ada masalah. Ketika tugas kita udah selesai. Gitu ya, Allah alam bisawab. Masya Allah, terima kasih Teh. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Siapa tadi? Aisyah. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Teh. Dari Alfat dari Institut Kesehatan Indonesia. Afwan Teh ingin bertanya, bagaimana Teteh menyikapi fenomena saat ini banyak muslimah tapi suka menampilkan lekuk tubuh seperti berjoget-joget di sosial media, mungkin semacam TikTok ya Teh ya, sekarang merajalela nih pakai kerudung tapi masih joget-joget gitu. Bagaimana Ustazah? Masya Allah. Terima kasih ya untuk Kak Tonah yang sudah menanyakan. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan segala urusannya. Gimana menyikapinya? Lagi-lagi kita tidak bisa menilai seseorang. Ya. Ketika banyak ya yang tadi fenomena seperti itu, tugas kita adalah banyak berhusnuzon ya, dan juga mendoakan kebaikan. Ingat poinnya. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi yang hari ini joget-joget yang kita nilai, apa banget sih ini, kok ngegoda orang gitu, kok malah menampilkan hal-hal yang kurang pantas dilihat misal. Besok Allah tiba kebuka misalnya one minute booster gitu, terus langsung ya Allah tergerak hatinya, berubah, taubat, nangis di sepertiga malam. Bisa jadi kita yang meremehkan derajatnya turun di sisi Allah, dia naik.
Makanya kita maksimalin husnuzon kita. Melihat fenomena kayak gitu, doa. Jangan pernah berhenti doa. Ya Allah, gak apa-apa, mungkin ini hari ini. Hari ini aja dia seperti itu. Besok belum tentu. Tolong ya Allah, tolong dia ya Allah. Mungkin dia gak tahu. Mungkin keluarganya gak ada yang ngingetin. Gitu. Mungkin teman-temannya kayak gitu semua, jadi dia terbawa. Ya Allah, tunjukkanlah teman yang baik untuk dirinya. Kita mah alhamdulillah ya di sini BEM IKI masih banyak ya teman-teman yang mengajak pada kebaikan gitu. Kita nggak tahu, mungkin dia nggak punya teman gitu. Nah, temannya kayak gitu semua, doain. Kita bersyukur kita masih dalam lingkungan yang Allah titipkan, lingkungan yang baik, yang masih ngingetin kita gitu. Ya sekarang kita doain gitu. Ya Allah, semoga punya lingkungan yang baik, semoga kembali kepada jalan Engkau gitu. Teman-teman, jangan pernah bosan doain kebaikan. Karena ingat, setiap kita ngedoa, itu malaikat tuh jawabannya gini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan kamu juga. Jadi ada kata belakangnya tuh, dan kamu juga. Kalau kita doain keburukan gitu, laknat sih ya, neraka misalnya kayak gitu ya. Ada fenomena kayak gitu, kita ngomongnya kasar gitu ya. Wah ini mah gak akan selamat nih, pokoknya mah parah banget gitu. Misalnya ya, kita ngomong gitu. Itu malaikat dan kamu juga gitu. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya makanya perbanyak ada kesempatan untuk doain kebaikan untuk orang, doain. Ya Allah, mungkin dia kayak gini lagi stres gitu ya, husnuzannya. Semoga engkau mudahkan, engkau lancarkan segala urusan orang ini ya Allah. Aku nggak kenal tapi ya Allah, semoga engkau selamatkan dia. Itu kan lagi doain diri kita sendiri secara nggak langsung. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah, mudahkan dan lancarkan segala urusan gitu. Ya, jadi insya Allah ketika ada fenomena apapun itu, ketika kita menyikapinya dengan kacamata iman, hati kita akan tetap tenang. Hati kita akan enak aja. Ya, mau ada orang marah-marah, mau ada orang ini itu ya, kita cuma doain kebaikan aja. Karena para ulama tuh katanya kalau misalnya ada yang hina sekalipun ya, menghina di depan mukanya gitu, dia bilangnya jazakallah khair. Semoga Allah berikan engkau kebaikan. Begitu. Nggak baper, nggak gimana. Sekarang kan apa-apa insecure. Ya kan? Apa-apa minder karena komen netizen. Kenapa? Udah nggak jelas tujuannya. Ingat, kita mah lurusin itu aja, tujuannya ke Allah atau enggak. Kalau tujuannya enggak ke Allah, udah pasti sakit hati. Itu aja. Ya, Allah alam bisawab. Masya Allah. Terima kasih Teteh, jazakillah khairan. Ini kita melihat waktu yang sudah terbatas sepertinya nih, Teteh, kita akhiri ya untuk sesi tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih kepada para penanya. Baik, selanjutnya yaitu closing statement yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitri. Dipersilahkan Teteh. Baik, terima kasih untuk ya MC dan moderator kita yang sudah membuka dan menemani di sepanjang acara. Semoga Allah berikan keberkahan ya untuk Vina. Ya, baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah ya, insya Allah dirahmati Allah, insya Allah Allah cintai. Bismillah, mulai dari hari ini ya, kita berubah, kita bertaubat. Mungkin kemarin-kemarin ada yang salah, mungkin kemarin-kemarin ada yang belum tahu ilmunya, nggak apa-apa, gali. Karena sekali lagi tadi hadisnya ya, setiap anak Adam tuh pasti salah, tapi sebaik-baiknya yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat. Dan teman-teman, orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang gak pernah punya salah gitu. Tapi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang jika berbuat salah, ia bersegera untuk kembali kepada Allah. Taubatnya segera, jadi gak dinanti-nanti. Buat salah siang, setelah itu langsung minta maaf ke Allah. Gak siang, nunggu malam dulu lah. Malam belum tentu kita masih hidup. Pedean aja kita masih hidup ya. Di bismillah, terus luruskan niat, apapun minta tolong ke Allah ya. Luruskan niat dan juga sempurnakan ikhtiar. Setelah itu tawakallah kepada Allah ya.
Bismillah, sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, teman-teman. Semoga nanti ini bukan silaturahim pertama kita, tapi bisa berjumpa kembali ya, dan khususnya bisa berkumpul kembali di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembalikan kepada Vina. Baik, terima kasih Teteh. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa face to face seperti itu. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, iya. Baik, selanjutnya yaitu ada penyerahan e-sertifikat pemateri oleh Ketua Pelaksana kita yaitu Rania Nurlia. Kepada Rania dipersilahkan. Halo Kak Rania, masih bergabung? Ya. Apa Ya, sudah ya, terdengar silakan. suara saya? Sudah Kak. Oke. Baik, terima kasih moderator. Kami atas nama seluruh perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Teteh Fitri Nur Afifah yang telah berkesempatan mengisi materi pada seminar kemuslimahan hari ini. Semoga kebaikan Teteh dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan berkah rezeki, dan semoga kita bisa berkumpul kembali di acara seminar selanjutnya. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rania dan teman-teman panitia. Terima kasih Kak Rania. Baik, sebelum kita melanjutkan acara, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk tidak lupa mengisi presensi pada link yang sudah tercantum di fitur chatbox ya. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Alfatonah Catur Atmaja. Kepada Saudari Alfat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mari teman-teman semua, kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah, semoga seminar kemuslimahan yang siang hari ini telah kita laksanakan, Allah jadikan tempat yang penuh dengan rahmat-Nya, dan juga ilmu yang telah kita dapatkan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alfat atas pembacaan doanya. Baik, sebelum kita ke acara penutup, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman sekalian, dimohon untuk menghidupkan kamera dan operator dipersilakan untuk mengambil alih.
Baik, terima kasih Vina. Hadirin sekalian, mohon kameranya dinyalakan ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bagi yang belum membuka kameranya, boleh silakan dibuka. Foto ini dilakukan 3 kali tag. Untuk setiap tagnya akan dihitung 3 kali ya. Satu, dua, tiga. Yang belum menyalakan kameranya boleh silakan dinyalakan ya. Saya foto lagi ya. Satu, dua, tiga. Untuk foto yang ketiganya boleh gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Kak Tasya sudah mendokumentasi acara kita hari ini. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Teteh Fitri Nur Arfifa, terima kasih banyak telah bersedia untuk hadir pada hari ini. Kemudian serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, saya informasikan juga terkait pembagian sertifikat maksimal 7 hari setelah acara kegiatan. Maka dari itu, teman-teman jangan dulu ada yang keluar ya dari grup seminar kemuslimahan yang di WA. Baik, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata ataupun penyampaian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ustazah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih semuanya. Izin duluan ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.